Kali ini kita akan membahas neraca saldo, yang mana neraca saldo adalah proses lanjutan dari buku besar yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Berisi seperti ini, posting ataupun pemrosesan dari jurnal umum dan dimasukkan ke dalam buku besar masing-masing akun. Selanjutnya kita akan masuk ke materi neraca saldo, yang mana materi neraca saldo ini adalah hanya mengambil saldo akhir dari masing-masing akun yang sudah diposting ke dalam buku besar, sehingga kita bisa mengecek pada neraca saldo tersebut itu balance atau tidak. Balik ke siklus akuntansi yang dimulai dari bukti transaksi, yang mana secara bersamaan kita bisa menarik analisis transaksinya seperti apa. Terus setelah itu kita proses ke dalam jurnal umum dengan menggunakan cara pencatatan double entry ataupun pencatatan ganda. Setelah itu kita posting ke dalam buku besar, yang buku besar kemarin kita sudah pelajari, sehingga kita bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu penyusunan neraca saldo atau trial balance, atau menguji keseimbangan dari posting buku besar yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Video pembelajaran terkait buku besar ada di pojok kanan atas video ini. Oke. Setelah itu akan ditandingkan dengan data terkait jurnal penyesuaian, yang mana jurnal penyesuaian ini akan kita pelajari di materi berikutnya. Yang jelas kita pada video kali ini akan mempelajari bagaimana neraca saldo ini bekerja. Oke, kita langsung masuk ke file buku besarnya. Kemarin kita sudah belajar bahwa buku besar itu diakunkan berdasarkan masing-masing transaksi, kas ya kas, piutang ya piutang, peralatan dan sebagainya. Yang mana kode harta itu biasanya diawali dengan angka 1, kode utang biasanya diawali dengan angka 2, utang usaha ini. Nah, ini diawali angka 2, modal 3, prive itu masuk modal, pendapatan 4, dan beban kode akun 5. Oke. Secara umum kita sudah kenalan dengan form buku besar ini, yang mana dihasilkan saldo akhir senilai 5.200.000 terkait transaksi kas yang pernah kita proses di buku besarnya. Sumbernya berdasarkan dari jurnal umum. Oke, saldo awal 5 juta, investasi Aryo pertama kali, terus ada keluar masuknya duit, sehingga pada akhir transaksi selesai dikerjakan dan selesai diposting menghasilkan saldo akhir kas senilai 5.200.000. Lanjut ke piutang usaha. Pada tanggal 5 muncul piutang usaha 500.000, tapi pada tanggal 10 dilunasi, berarti piutang usaha saldonya 0 atau tidak menyisakan angka sama sekali. Lanjut ke perlengkapan. Akun perlengkapan kode akun 103, dia muncul pada tanggal 4, transaksinya pembelian perlengkapan secara sebagian tunai dan sebagian meninggalkan utang, tapi kita fokus ke perlengkapan aja, karena perlengkapannya yang dibeli 800.000, otomatis saldonya juga 800.000 sebelum ada penyesuaian. Oke, lanjut akun peralatan, muncul 1 kali doang, debit 1.500.000, otomatis saldo peralatan di sini juga 1.500.000. Semua akun yang masuk di buku besar akan dikumpulkan jadi satu dalam tabel neraca saldo. Oke, kita langsung coba cocokkan. Trial balance atau neraca saldo ini formatnya seperti ini, tetap menggunakan guidance HUM PBD KKKD. Harta bertambah di debit dan saldo normal debit, dan utang bertambah di kredit, saldo normal kredit, seperti itu sampai seterusnya. Kita cek tadi mana buku besar kas. Buku besar kas di sini akun 101. Kas kode akun 101, saldo akhir debit 5.200.000, kita tinggal masukkan di sini. Kas kode akun 101, saldonya debit 5.200.000. Oke. Terus piutang usaha kode akun 102, saldonya 0 karena habis. Kita cek di neraca saldo, piutang usaha kode akun 102, saldonya juga 0. Terus habis itu perlengkapan. Perlengkapan kode akun 103, saldonya 800 debit. Perlengkapan 103 kode akun 800 debit. Ya, terus yang terakhir peralatan kode akun 104,
saldo akhir pada contoh ini adalah 1.500.000 debit. Oke, kita cek 104 peralatan kode, terus saldonya adalah 1.500 atau 1.500.000 clear. Terkait saldo aset ataupun harta yang mana ini divisualisasikan atau dicontohkan berupa kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan, semuanya sudah dimasukkan ke sini. Kita masuk ke utang. Utang usaha kode akun 201, saldonya 0, dia tidak menyisakan saldo, dan kita cek di neraca saldo. Utang usaha kode akun 201, dia juga 0, jadi tidak ada angka yang diinput. Terus lanjut ke modal, kode akun 301, tanggal 1, investasi awal Aryo, kredit 5 juta, berarti untuk memasukkan akun modal ke dalam neraca saldo dia posisinya di kredit, karena memang sesuai dengan logika ini, mekanisme debit kredit. Modal dia akan bertambah jika dicatat pada posisi kredit, dan saldo normal modal adalah di kredit. Kita cek modal kredit 5 juta, kode akun 301. Kita cek 301, modal Aryo dan kredit 5 juta. Oke, kita bisa lanjut ke prive. Prive karena dia sebagai pengurang modal, maka saldo normalnya mengisi posisi debit. Prive saldo debit 200.000, kode akun 302. Kita cek di neraca saldo prive, kode akun 302 dan nominalnya debit 200.000. Oke, clear. Sudah selesai. Habis itu pendapatan jasa kode akun 401. Kode akun 401 nominalnya kredit 3 juta, karena pendapatan memang saldo normal ada di kredit, jadi kita clear, masukkan ke dalam neraca saldo pendapatan jasa, posisinya di kredit sesuai angka yang muncul di buku besar, yaitu 3 juta. Oke, yang terakhir kita cek beban listrik, apakah ada 300.000 di debit. Oke, beban listrik 300.000, nominalnya di debit, kode akun 501. 501. Oke, 501 beban listrik dan saldonya 300.000. Oke, dari sini kita bisa membuktikan bahwa apa yang sudah diposting ke dalam buku besar itu menghasilkan angka yang balance ataupun sama antara debit versus kredit. Debit 8 juta, kredit 8 juta, berarti bisa diasumsikan pekerjaan ini valid. Jadi keterangan ya, meskipun balance itu belum tentu valid, karena apa? Bisa jadi ada human error. Contoh, untuk menjurnal kas masuk 500.000 tapi typo atau typo ataupun apa ya, dalam penulisannya dia nggak fokus, sehingga yang harusnya dicatat 5.000 menjadi 5 juta, debit kredit sama. Nah, itu juga balance tapi informasinya menyesatkan. Jadi meskipun di neraca saldo atau di trial balance menghasilkan angka yang balance, angka yang seimbang, tapi belum tentu transaksi tersebut valid. Harus di tracking di penjurnalannya, di jurnal umum terutama, apakah sudah tidak ada error di situ ataukah masih ada yang perlu direvisi. Jadi jika neraca saldo atau trial balance sudah menghasilkan angka yang sama antara debit dan kredit, berarti proses ini selesai. Jika dihasilkan angka yang tidak sama, dalam artian debit lebih besar daripada kredit atau kredit lebih besar daripada debit, bisa direview lagi atau bisa dicek lagi terkait buku besarnya. Apakah buku besarnya sudah sesuai dalam memposting debit ya debit, kredit ya kredit, atau masih ada kekeliruan di sini. Nah, jika semuanya dikira sudah valid, tidak ada human error, maksudnya yang harusnya ditambah jadi dikurang, yang harusnya dikurang jadi ditambah. Nah, itu kita bisa cek ke proses sebelumnya, yaitu jurnal umum. Nah, semisal tadi dicek di buku besar udah valid, tapi kok masih nggak balance di neraca saldonya, kita bisa cek di jurnal umum terkait pengakunannya atau pencatatannya. Apakah analisis transaksi yang sudah dipelajari itu sudah sesuai apa enggak, ataupun masih ada error di jurnal umum yang harusnya kas masuk jadi kas keluar, yang harusnya utang dibayar jadi utang nambah, jadi seperti itu. Clear?
Materi neraca saldo hanya sebatas itu. Untuk materi selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian akan menambahkan atau merubah data yang ada di neraca saldo. Seperti yang ada di sini, dia akan berubah, bisa bertambah, bisa berkurang tergantung transaksinya seperti apa. Nah, itu akan dijelaskan pada video berikutnya. Sekian materi penjelasan terkait neraca saldo. Terima kasih.